video kali ini saya akan membahas materi mengenai rekayasa sosial atau social engineering. Tetapi sebelum saya membahas, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferdinandus Gunawan Krisno. Saya mahasiswa FISIP Sosiologi Universitas Nusa Cendana yang mengikuti pertukaran mahasiswa di FISIP Sosiologi Universitas Jember. Langsung saja kita membahas tentang rekayasa sosial. Yang pertama, definisi rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah suatu upaya untuk merehabilitasi objek sosial dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target pembuat kebijakan melalui rekayasa atau engineer. Rekayasa sosial dalam upayanya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki atau suatu bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Planned social change. Rekayasa sosial merupakan sebuah proses yang direncanakan, dipetakan pelaksanaannya guna menciptakan perubahan struktur dan kultural sosial masyarakat. Rekayasa sosial atau social engineering. Rekayasa sosial adalah penerapan dari prinsip-prinsip, teknik, metode ilmu sosial dalam pencairan solusi sosial. Rekayasa sosial adalah ilmu sosial terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Dalam praktiknya, ahli rekayasa sosial sering berpengaruh pada tingkah laku populer, perilaku sosial, dan manajemen sumber daya dalam skala besar. Karena itu, terminologi rekayasa seringkali diplesetkan menjadi negatif, padahal sosiologi engineering lebih pada tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, mengapa perlunya rekayasa sosial? Terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat atau dasolen dengan kondisi yang sebenarnya terjadi atau dasein. Ada objek masalah yang bisa diamati dan memungkinkan untuk diselesaikan. Berikutnya, signifikasi. Rekayasa sosial atau social engineering adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin, dan berbudaya. Berikutnya, tujuan rekayasa sosial. Yang pertama, identifikasi masalah sosial. Yang kedua, identifikasi program pembangunan yang gagal. Yang ketiga, identifikasi dan pemetaan tokoh masyarakat. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, keyakinan, ekonomi, dan politik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Yang kelima, identifikasi opini. Menggiring opini, membangun wacana, mengarahkan persepsi masyarakat tentang program pembangunan sosial. Yang berikutnya, strategi untuk melakukan perubahan sosial dengan menyesuaikan budaya kearifan lokal. Berikutnya, memberikan jawaban pada masalah sosial, mengubah perilaku sosial dan setting sosial. Dan yang terakhir, menciptakan perubahan sosial sambil tetap menjaga harmoni dengan lingkungan sosial. Selanjutnya, perubahan sosial. Salah satu target dari rekayasa sosial adalah terjadinya perubahan sosial tanpa menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat yang sedang mengalami sentuhan pembangunan. Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status,
hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Yang berikutnya, jenis perubahan sosial. Perubahan sosial yang tidak terencana, unplanned social change, yaitu perubahan sosial yang terjadi terus-menerus dan biasanya terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan. Seringkali diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan dalam contoh di atas adalah salah satu bentuk adanya perubahan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan material, yakni media komunikasi elektronik dan televisi. Perubahan sosial yang terencana, planned social change, yaitu sebuah perubahan sosial yang didesain serta ditetapkan strategi dan tujuannya. Dalam kasus perubahan sosial di wilayah tertentu, bisa juga terjadi akibat sebuah desain matang atau rekayasa sosial dari negara, misalnya melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunan. Berikutnya, sebab terjadinya perubahan sosial. Masyarakat bisa berubah karena adanya ide-ide, pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Max Weber adalah salah satu tokoh yang percaya bahwa ide merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Hal ini dia perlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etika protestannya, sehingga memunculkan spirit kapitalisme. Diakui oleh Weber bahwa ideologi ternyata berpengaruh bagi perkembangan dalam masyarakat. Selain itu, munculnya tokoh-tokoh besar yang seringkali disebut sebagai heroes atau pahlawan juga menjadi bukti bahwa ide bisa menjadi faktor perubahan. Perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya gerakan sosial atau social movement. Sudah banyak contoh gerakan yang digalang sebagai aksi sosial, gerakan yang dipelopori mahasiswa, partai politik, oleh LSM, NGO, yayasan, organisasi, dan sebagainya. Berikutnya, prinsip pendekatan rekayasa sosial. Yang pertama, aspirasi masyarakat. Pendekatan berdasar kebutuhan, gagasan, dan keinginan masyarakat. Musyawarah mengakomodasi suara yang paling rasional dari masyarakat. Berikutnya, kepentingan masyarakat. Utamakan kepentingan masyarakat agar memberi nilai manfaat. Berikutnya, kemampuan masyarakat. Pertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan penentuan target sasaran. Yang berikutnya, kerjasama masyarakat. Pertimbangkan kebutuhan masyarakat baik individu maupun kelompok, kemampuan komunikasi diantaranya. Berikutnya, menjadi harmoni lingkungan sosial. Menghayati realitas objektif yang hidup dan dilestarikan dalam bentuk kearifan lokal sebagai strategi transformasi budaya. Berikutnya, aspirasi masyarakat. Lakukan observasi mendalam tentang kebutuhan utama dan gagasan murni yang merupakan kesadaran kolektif sebagian besar masyarakat setempat. Lakukan proses identifikasi secara cermat tentang apa saja yang sangat dibutuhkan dan merupakan suara hati sebagian besar masyarakat tersebut. Berikutnya, tidak semua isu yang muncul di tengah masyarakat merupakan kebutuhan utama. Seringkali hanya merupakan gagasan elit lokal tertentu dan bahkan mungkin berlawanan dengan kebutuhan utama masyarakat. Berikutnya, lakukan musyawarah secara terbuka dengan seluruh tokoh dan elit setempat untuk mendapatkan suatu yang paling rasional. Kepentingan masyarakat.
Lakukan identifikasi secara rinci apa saja yang dianggap penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat dalam waktu segera. Tidak selalu suara yang berkembang menjadi kebutuhan masyarakat merupakan suatu yang sangat dipentingkan oleh masyarakat banyak. Seringkali, suatu yang muncul dan berkembang lebih merupakan suara para penguasa lokal, dan acap kali suara masyarakat sesungguhnya tidak tampil ke permukaan. Masyarakat bawah, meskipun dari kalangan mayoritas sangat membutuhkan, seringkali terdiam jika penguasa sudah bersuara. Yang berikutnya, mengidentifikasi kepentingan murni sebagian besar masyarakat merupakan langkah terbaik karena lebih mencerminkan asas manfaat daripada hanya mengakomodasi suara penguasa. Yang berikutnya, kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dasar bagi keberhasilan suatu gagasan dan target pembangunan sosial. Lakukan identifikasi dengan teliti tentang kemampuan fisik, finansial, intelektual, material, dan budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Sebaik apapun suatu rancangan pembangunan, dalam implementasinya akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang terlibat dan mendapatkan sentuhan langsung kegiatan tersebut. Yang berikutnya, mengabaikan kemampuan dasar masyarakat yang dikenai program pembangunan akan menyebabkan terjadinya pembangunan energi yang sia-sia. Yang berikutnya, kerjasama masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kata kunci bagi keberhasilan pembangunan, karena partisipasi juga merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program dari pemerintah. Kerjasama merupakan salah satu manifestasi adanya dukungan masyarakat atau antusiasme. Kerjasama akan terjalin dengan baik apabila ada komunikasi intensif dan menyentuh kebutuhan dasar mereka yang diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang rinci, terbuka serta transparan pada seluruh masyarakat. Yang berikutnya, harmoni dengan lingkungan sosial. Menjaga harmoni dengan lingkungan sosial budaya. Menjaga harmoni dengan lingkungan sosial budaya setempat merupakan salah satu langkah positif bagi terpeliharanya kearifan lokal. Akan tetapi, program pembangunan tetap bisa berjalan tanpa merusak budaya masyarakat setempat. Kepekaan sosial dan budaya para pelaksana pembangunan menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik budaya dengan masyarakat lokal yang terkena dampak pembangunan. Para pelaksana di lapangan perlu melakukan terobosan budaya agar terjalin sinergi yang harmonis antara kegiatan pembangunan dan strategi budaya lokal. Berikutnya, unsur rekayasa sosial. Cause atau sebab, yakni upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan dapat memberikan jawaban pada masalah-masalah sosial. Yang kedua, agensi atau pelaku perubahan, yakni organisasi atau perorangan yang misi utamanya mengembangkan dan memajukan masyarakat atau lingkungan sosial. Berikutnya, target atau sasaran perubahan, individu, kelompok, atau lembaga yang dijadikan sebagai sasaran perubahan. Yang berikutnya, channel atau saluran, media untuk menyampaikan atau mempengaruhi langkah program dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan. Yang berikutnya, strategi atau strategi perubahan, teknik utama untuk mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan. Berikutnya, strategi. Yang pertama, strategi normatif. Cara
atau taktik yang dilakukan adalah dengan mendidik bukan sekedar mengubah perilaku yang tampak, melainkan juga mengubah keyakinan dan nilai-nilai pada sasaran perubahan. Yang kedua, strategi persuasif. Strategi perubahan yang dilakukan melalui penggalangan opini dan pandangan masyarakat yang utamanya dilakukan melalui media massa dan propaganda. Cara yang dilakukan adalah dengan membujuk atau mempengaruhi lewat suatu bentuk propaganda, ide atau hegemoni ide. Yang berikutnya, strategi rekayasa sosial. Perubahan sosial bisa terjadi karena revolusi atau people's power. Dalam perjalanan sejarah, ternyata revolusi dianggap sebagai puncak atau jalan terakhir dari semua bentuk perubahan sosial, karena ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial dan mengundang gejolak dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang berikutnya, strategi persuasif. Penggalangan opini secara tidak langsung melalui tokoh-tokoh informal dan formal dilakukan secara bertahap. Tujuannya agar tidak menimbulkan gejolak jika menyentuh hal yang sensitif bagi masyarakat setempat. Berikutnya, propaganda atau hegemoni ide dan pandangan melalui media massa merupakan langkah berikutnya. Jika para tokoh informal dan formal sudah berhasil melakukan sosialisasi kepada sebagian besar anggota masyarakatnya. Berikutnya, menanamkan sesuatu yang baru seharusnya disesuaikan dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar budayanya, namun juga bisa merasakan bahwa suatu program pembaruan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, kasus KB atau keluarga bercanda atau keluarga berencana, alat deteksi tsunami, ukiran suku Asmat, membangun jembatan bambu, bercocok tanam bagi suku anak dalam, wayang kulit sebagai media penerangan, pembentukan kelompen capir, bank sampah, WC umum, dan lain sebagainya. Berikutnya, strategi normatif. Perilaku masyarakat adalah sesuatu yang sudah melekat melalui proses sosialisasi yang panjang, sehingga terinternalisasi dalam dirinya dan seolah-olah menjadi pola tindakan instintif. Banyak anak sama dengan banyak rezeki, bertentangan dengan program keluarga berencana. Mengubah perilaku budaya ini harus melalui pendidikan, baik secara formal maupun informal, dan melibatkan beberapa tokoh informal dan formal, terutama yang menjadi panutan masyarakat. Misalnya, kiai, pendeta, pedande, pastor, dan lain-lain. Lakukan pengenalan program atau tatanan baru atau teknologi baru secara bertahap, menyesuaikan dengan tradisi yang ada sambil menyisipkan program baru dan meyakinkan pada mereka bahwa program atau tatanan baru tersebut memberikan manfaat dan kegunaan praktis. Setelah diyakini masyarakat bahwa budaya baru tersebut banyak memberikan manfaat, maka tugas pelaksana rekayasa sosial di lapangan menanamkan pengertian tentang arti pentingnya budaya baru secara terbuka dan masuk akal. Berikutnya, cara kerja rekayasa sosial. Pertama, mengenali potensi diri. Kedua, menentukan target sosial. Ketiga, asosiatif.
atau saling terkait terhadap dasar teori perubahan sosial. Yang keempat, memahami penyebab masalah sosial. Kelima, mengerti inti masalah sosial. Keenam, menentukan media, saluran yang visible. Ketujuh, menyusun strategi perubahan sosial. 8. Mengusahakan aksi simulasi. 9. Mengusahakan aksi inti. 10. Evaluasi masalah sosial, aksi sosial, dan perubahan sosial. Berikutnya, kehadiran inovasi. Dikenal dan dimengerti oleh populasi target. Berikutnya, kesadaran, awareness. Ingatan tersamar, pemahaman umum, pemahaman holistik tentang inovasi. Berikutnya, pemahaman, comprehension. Ingatan hidup, pemahaman analitis, identifikasi aktor-aktor, aksi-aksi, hasil-hasil, dan konsekuensi-konsekuensi. Berikutnya, pengetahuan, konsolidasi inovasi, penyimpanan dan pengambilan, kemampuan untuk menganalisa dan menggambarkan. Berikutnya, evaluasi spontan, indikator penerimaan atau penolakan, evaluasi penilaian, tingkah laku yang ditunjukkan, positif atau negatif. Berikutnya, pemberian appreciation, tingkah laku positif, perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku. Berikutnya, menyiapkan agen-agen, murah, pandai, gaul, lokal. Selanjutnya, kampanye multimedia, audio, visual, internet, tidak putus, selalu diperbaharui, tidak kena masa senggang. Selanjutnya, perluasan kebijakan publik, lobby injeksi, muatan inovasi pada kebijakan publik. Yang berikutnya, regional best practice, hadirkan aktor, belajar dari kunjungan lapangan. Selanjutnya, bentuk kelompok kecil, menjadi kekuatan internal untuk mendorong. Baik, teman-teman, itu saja yang saya jelaskan tentang rekayasa sosial. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman yang menonton. Terima kasih.